Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Mana kabarnya Bu? Alhamdulillah, ini alhamdulillah sehat walafiat dan agak longgar waktu ini. Alhamdulillah. Gimana Pak Tri? Begini Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk membantu saya. Ini ada tugas sedikit Bu yang istilahnya saya ingin belajar dari Bu Eka. Apa ini? Jadi penasaran. Tadi mau Bu, jadi Ya. belajar tentang bagaimana Bu Eka dalam istilahnya itu dalam di program CGV saya kan ada yang namanya keputusan yang ada dilema etikanya. Jadi Bu Eka sebagai kepala sekolah itu kira-kira seperti apa nggih? Nah, nanti kan saya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bu Eka nanti tanggapi dan akan bisa membuat saya itu belajar dari Bu Eka dengan apa yang sudah Bu Eka lakukan tentang keputusan dari yang telah Bu Eka lakukan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti itu. Lanjut nih di pertanyaan pertama. Siap. Kita belajar bersama Iya, belajar bersama nggih. Jadi selama ini Bu Eka sebagai kepala sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau rujukan moral itu bagaimana? Terima kasih Pak Tri atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab, ini di sini saya baca ada dilema etika dan rujukan moral. Ini apa yang ada di istilahnya benak dan pikiran saya, benar apa enggak, jangan-jangan nanti salah ya. Kalau dilema etika itu antara benar, nilai kebenaran versus nilai kebenaran. Ya, Betul seperti itu? Bagus sekali, bagus sekali. Kalau untuk yang rujukan moral, ini nilai kebenaran versus nilai tidak benar atau salah. Ya, benar sekali. Biar nanti jawabannya sesuai, Pak. Baik. Identifikasi dari kasus-kasus yang pernah saya alami sebagai kepala sekolah terkait dengan kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu banyak sekali, Mas. Dimana ketika kita menghadapi kasus yang itu adalah dilema etika, itu saya melakukan yang pertama adalah mengidentifikasi dengan cara apa? Mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait kasus-kasus yang ada atau yang saya hadapi tersebut dari berbagai pihak terkait tentunya ya Pak. Jadi untuk mengidentifikasi kasusnya dilema etika atau moral juga itu harus informasi dinamis dari manapun yang terkait dengan kasus itu akan saya mintai keterangan. Saya mencari informasi dari berbagai pihak, tidak hanya satu pihak saja. Karena di sini kan versus nih, berarti kan ketika nanti harus menyelesaikan kasus itu atau saya harus mengambil keputusan, jangan sampai keputusan saya merugikan satu atau lain pihak seperti itu. Yang pertama mencari informasi, kemudian informasi itu tidak kemudian mentah-mentah saya jadikan dasar saya mengambil keputusan, tapi saya menganalisisnya. Oh, saya dapat informasi dari ini seperti ini, dari pihak sana seperti ini. Menganalisis benar enggak sih informasi yang saya dapatkan. Kalau perlu saya cross check seperti itu. Tujuannya ketika nanti keputusan sudah saya ambil, keputusan itu betul-betul keputusan yang bijaksana dan memiliki nilai kebermanfaatan lebih, tidak merugikan salah satu pihak atau pihak-pihak yang istilahnya lebih banyak dirugikannya seperti itu kan. Bisa sama-sama saling menerima itu. Ya, seperti itu. Kalau untuk rujukan moral sendiri ini karena sudah jelas nih, satunya tidak ada nilai kebenarannya, yang satunya nilai benar, otomatis secara umumnya sudah pasti sudah rasional itu sudah bisa dinalar dinalar itu sudah bisa
langsung diambil keputusan tanpa harus menganalisis, menimbang. Kemudian Bu, sangat luar biasa ini. Nah, selanjutnya ini, Oke. selama ini bagaimana Bu Eka menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Eka, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Betul. atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Bu. Ya. Bagaimana? Ini tadi ada kaitannya yang di depan nih Mas, Iya, pertanyaan yang pertama. Sulit sekali ketika kita dihadapkan pada kasus yang dua kasus itu masing-masing mengandung nilai kebenaran. Iya. Gini, benar gini, tidak benar. Tapi memang saya harus mengambil keputusan dari dua pilihan itu. Yang akan saya lakukan seperti yang di awal tadi, mengidentifikasi, menganalisis dari istilahnya kalau bahasa sekarang berbasis data. Berbasis data ini data-data kita kumpulkan dari informasi-informasi tentunya yang terkait, tergantung kasusnya seperti apa, kemudian menimbang, kemudian yang tidak kalah penting, saya dalam pengambilan keputusan tidak pernah atas pertimbangan sendiri saja. Saya, kalau itu kasus di satuan pendidikan saya, pasti akan saya flurkan di forum, baik itu forum kesemuanya, guru, karyawan duduk bareng, atau pihak-pihak yang saya anggap berkompeten untuk bisa duduk bersama dan saya mintai pendapat terkait dengan kasus yang sedang saya hadapi. Karena kalau di satuan pendidikan otomatis kasus itu kan kaitannya pasti dengan warga sekolah. Yang intinya kenapa harus diflorkan, agar tidak ada penilaian sepihak, Pak. Karena kebenaran itu bagi si A dan si B itu nilainya berbeda mutlaknya. Bagi saya mungkin benar, paling bijaksana, mungkin dari kacamata orang lain belum tentu. Nah, itu yang saya hindari, sehingga nanti keputusan yang saya ambil betul-betul keputusan yang punya nilai manfaat lebih daripada yang satunya, dan juga keputusan yang tidak merugikan orang banyak. Kalau harus memilih pasti ada yang akan dirugikan ya, tapi setidaknya dengan langkah-langkah yang saya ambil itu untuk meminimalkan pihak-pihak yang dirugikan dan juga mengoptimalkan pilihan itu untuk manfaat yang lebih luas. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Jadi ini malah sekalian jawab ke nomor 3 ini Bu ya, yang langkah-langkah atau prosedur. Ya, sama kan? Jawab. Langkah atau prosedur. Kemudian yang selanjutnya ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Eka anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang benar itu? Hal yang saya anggap efektif nih, saya selalu mengkomunikasikan kepada, atau saya bawa ke forum itu tadi. Tapi forumnya tidak selalu harus semuanya Pak. Yang perlu digarisbawahi di sini, forum itu bisa terbatas pada pihak-pihak yang memang berkompeten. Misalnya kasus A gitu nih, kan tidak semuanya punya kompeten di bidang A. Jadi yang saya anggap punya kompeten di bidang A akan saya ajak untuk berembuk. Dari situ saya mendapat informasi yang saya butuhkan untuk dasar saya mengambil keputusan. Itulah yang saya lakukan, yang saya anggap sepanjang ini efektif. Kolaborasi tentu ya. Kolaborasi. Mantap sekali Bu Eka ini. Kemudian sekarang ini Bu, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus apa itu dilema etika itu tantangannya. Tantangan banyak sekali. Yang namanya tantangan itu saya senang kalau mendengar tantangan daripada masalah gitu, masalah yang dihadapi. Tapi tantangan itu yang kemudian membuat di mindset saya, oh berarti harus bisa saya lalui dengan hasil yang kita harapkan kan gitu. Tantangannya banyak Pak, ketika masing-masing dari, kalau itu kasus di satuan pendidikan Pak, masing-masing memiliki pandangan yang berbeda. Terkait di awal, ketika saya menganggap
keputusan ini adalah bijaksana menurut saya dari kacamata saya, belum tentu pandangan rekan-rekan, karena rekan saya juga tidak hanya 1-2 orang, tapi lebih dari itu pasti akan punya pendapat dan pandangan lain. Nah, untuk bisa menyepahamkan yang betul-betul paham lahir batin lah istilahnya, nggak hanya nggih tapi di belakang kemudian ada rasa tidak enak. Nah, inilah tantangan saya ketika harus menyampaikan, memberi pengertian kepada rekan-rekan di satuan pendidikan yang notabene punya pemahaman sendiri, sehingga didapat kesepahaman dari kasus yang sedang terjadi hingga keputusan itu saya ambil. Jadi tantangannya itu yang jelas adalah ketika pandangan orang lain berbeda, maka itu ada tantangan lebih Ibu di selama kita mengambil keputusan. Ada lagi Pak, tantangan yang lebih gede, yaitu bagaimana saya bisa memposisikan, memandang, menilai kasus itu saya di posisi netral. Tidak ada istilahnya saya sudah memiliki ada rasa suka dan tidak suka di satu pihak, kemudian membuat keputusan itu cenderung akhirnya subjektif seperti itu. Nah, itu bagaimana saya harus bisa benar-benar memposisikan diri sebagai pribadi, juga sebagai yang dituakan di sekolah selaku pimpinan di satuan pendidikan, itu juga tantangan terbesar saya. Luar biasa sekali ini Bu ya. Jadi tantangan-tantangan itu sendiri adalah suatu, jangan dijadikan masalah, jangan dijadikan tantangan, tapi dijadikan motivasi. Betul, ya. itu yang saya pegang. Oke, baik Bu, pertanyaan selanjutnya ini Bu, apakah Bu Eka itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Eka langsung temeriku di tempat saya putuskan kamu ini, atau memiliki sebuah jadwal pinjam Mas G, atau bentuk prosedur seperti apa sih kita jalankan ketika mengambil sebuah keputusan? Baik Pak Tri, ini kalau dibuat jadwal kayaknya kok panjangnya kayak yang harus ini enggak nih, tapi lebih ke prosedur. Prosedur yang saya ambil, saya otomatis akan mengidentifikasi dengan cara mengklarifikasi apa-apa yang informasi saya dapat, mengidentifikasi, menganalisisnya, kemudian meminta pendapat dari pihak-pihak yang terkait dan berkompeten, dan jelas tidak pernah saya lakukan ketika ada kasus tiba-tiba langsung saya memutuskan sepihak hanya dari pandangan saya yang paling tuh nih. Ketika itu kasus dilema nih etika. Kemudian prosedur yang berikutnya juga pasti akan ada tahapan nih Pak. Saya harus menemui pihak ini dulu untuk bisa menyampaikan kasus yang terjadi seperti ini. Kemudian untuk bisa menemui pihak lain yang saya anggap berkompeten, juga saya melihat waktu dan luangnya beliau. Mungkin saya butuh terus ngeyel dengan itu juga tidak. Kita melihat istilahnya waktu terbaik, karena memang ketika kita mau menyelesaikan masalah kan juga tidak boleh gusah-gusah. Itu yang saya lakukan. Sangat luar biasa Ibu G, saya belajar banyak dari Bu Eka tentang bagaimana ini istilahnya bukan menjadwalkan, tapi bagaimana kita mematuhi prosedur ya kan, prosedur istilahnya untuk kita sendiri. Langkah saya berarti harus seperti ini, tidak kemudian karena juga ada jajal kok informasi apa jenengannya sing A ngomong ini, sing B ngomong ini, tak temokno tak bukan bareng rumangsane kita kayak gitu. Sudah betul, tapi justru di waktu-waktu tertentu hal seperti itu jangan dilakukan, karena dalam situasi dan kondisi yang belum memang memungkinkan seperti itu. Saya belum call down gitu Bu, tenang. Jangan tenang dulu, karena nanti untuk mencapai keputusan yang betul-betul kan ada kata-kata jangan mengambil keputusan ketika dalam situasi yang
tidak stabil, istilahnya Emosi, isi kemerungsung sebagainya. Oke Bu, wah, luar biasa ini, saya belajar banyak banget ini. Kemudian pertanyaan ke terakhir kedua, enten boten seseorang atau faktor-faktor selama ini mempermudah atau membantu Bu Eka dalam pengambilan keputusan terutama dalam kasus dilema etika? Ada seseorang atau faktor-faktor yang mendukung, mempermudah? Pasti, pastilah yang runtutan tadi dari pertanyaan 1 sampai yang sekian ini, dari langkah-langkah yang saya ambil, prosedur yang saya ambil, saya tidak pernah ninggal yang namanya adalah tokoh atau pihak lain yang saya anggap berkompeten di bidang itu. Tidak semuanya tapi yang berkompeten. Ketika memang kaitan dengan misalnya dengan guru, dengan tenaga kependidikan, ya pihak itu salah satunya yang saya anggap berkompeten di bidang PTK dinas atau di bidang misalnya sarana prasarana ya di sana. Kemudian senior-senior yang saya anggap, bukan berarti senior itu harus tua tapi yang memiliki pengetahuan atau pengalaman lebih itu juga akan saya libatkan. Istilahnya tidak sendiri, mungkin tidak sendiri. Baik Bu, yang terakhir ini Bu ya, terakhir dari semua hal yang telah disampaikan Bu Eka tadi, dari urut-urutan tadi ya, dari intinya Bu Eka tuh semuanya harus ada kolaborasi, semuanya harus ada prosedur agar keputusan itu sendiri nantinya bisa diterima di kedua belah pihak. Komunikasinya itu. Jadi pembelajaran nopo sing dapat Bu Eka petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika. Seperti apa? Ya, ini menarik sekali pertanyaan yang terakhir ini. Pembelajaran yang bisa saya ambil atau bisa saya petik dari kasus-kasus yang selama ini saya hadapi yang terkait dengan dilema etika. Banyak sekali. Satu, sebagai pribadi saya bisa belajar yang mungkin ketika saya tidak mengalami kasus ini, hal itu tidak akan pernah saya lakukan. Misalkan ngupio atau belajar dari tokoh atau pihak lain yang berkompeten. Kalau saya nggak mengalami masalah ini, misalkan ini masalah A, saya nggak mungkin akan ke sana, akan melakukan komunikasi ataupun pendekatan, nggak mungkin. Itu satu. Belajar, saya bisa belajar lebih dari kasus yang saya hadapi, yaitu melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Yang kedua, saya menjadi istilahnya lebih belajar lagi dalam manajemen diri, mengelola emosi, kemudian bagaimana saya harus bersikap ketika saat itu juga dihadapkan pada masalah, dan juga harus secepatnya mengambil keputusan. Ini kan ketika saya tidak dihadapkan pada masalah, nggak akan kepikiran betul. Saya ibarat orang jalan, saya ada di jalan tol kok pindah-pindah, ngapain mikir tanjakan karo turunan yang saya kan nggak kemudian istilahnya bagaimana mengakselerasi kecepatan pindah itu nggak akan saya pikirkan ketika saya nggak mendapati masalah. Jadi ketika saya mendapati masalah, untuk masalahnya berarti kudu gini direndahke, emosinya diturunkan, kemudian semarah apapun harus bisa kita redam, itu mengelola emosi diri. Itu yang saya ambil dari ketika saya menghadapi masalah dilema etika yang dimana nilainya sama-sama benar karena itu tadi kadang yang saya peroleh juga Mas dari yang saya anggap saya tuakan gitu. Pada saat saya ada posisi jenengan belajar ini, kebenaran itu tidak bisa mutlak bagi semua orang. Maksudnya gimana Pak? Saya mengambil langkah ini, rumangsane dhewe wis bener, wis paling bijaksana, tapi bagi orang lain kan belum. Perlu dirasionalkan. Makanya
kadang ada yang gini, posisikan diri kita di posisi orang lain, jadi kita akan meningkat, bisa empatinya itu akan bisa lebih. Kenapa kok terjadi benturan, kemudian nesu-nesunan, bahkan sampai gontok-gontokan, itu hanya karena empatinya itu, pemahaman ke orang lain yang masih kurang seperti itu. Dan juga kesadaran diri ya. Terima kasih sekali Bu Ika, ini saya banyak belajar dari Bu Ika tentang pengambilan keputusan, karena Bu Ika juga tentunya punya pengalaman lebih sebagai pemimpin di sekolah ya, sebagai pembelajaran tentang belajar untuk menjadi dari permasalahan itu menjadi pengalaman kita untuk bagaimana berrelasi dengan orang lain dalam menambah relasi kita, kemudian juga belajar tentang menjadi kedewasaan pikiran, bukan fisik saja tapi kedewasaan pikiran, pengelolaan itu. Di situ kan juga ada istilahnya bagaimana berkomunikasi efektif, kemudian pengelolaan di PSE-nya kan juga masuk, kemudian empati ya di PSE itu banyak sekali. Penerapan dalam CGP yang ternyata dulu waktu saya belum menemui masalah itu iki jane ngopo sih, teori aja lah kayak gitu. Ternyata ketika kita di lapangan, di dunia nyata benar-benar menghadapi, ini akan sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Ika, ilmu yang sangat bermanfaat, pengalaman dan tanggapan dari Bu Ika semoga bisa bermanfaat bagi saya. Amin, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Ini juga saya sadari betul apa yang saya lakukan pasti masih ada celah untuk bisa dioptimalkan lebih baik. Tapi karena tadi di awal sudah pengalaman saya ini yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya hadapi seperti itu. Terima kasih sekali Bu Ika nggih, matur nuwun atas kesempatannya, atas waktunya. Ini saya jadi curhat sudah membantu saya, semoga diberi keberkahan, diberi kelancaran dan kegiatan sehari-hari. Matur nuwun sangat Ibu nggih. Sukses juga untuk Pak Tri, sehat selalu, tetap semangat dalam membimbing anak-anak sesuai dengan kodratnya. Amin. Nggih, matur nuwun Bu nggih. Nggih. Katur kasih kemawon, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim sudah menyempatkan waktunya untuk saya sekedar kita nanti ngobrol-ngobrol nih Pak nggih. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan dilema etika, dan ini merupakan tugas ini Pak dari program Guru Penggerak ini Pak untuk menanyakan hal-hal berkaitan dengan dilema etika pada kepala sekolah. Jadi pengalaman dari Pak Hakim nanti bisa membuat saya bisa belajar gitu. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan ke Pak Hakim Pak nggih. Langsung Pak nggih. Saya ini pertanyaannya. Yang pertama itu selama ini bagaimana Pak Hakim sebagai kepala sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral. Kaitan dilema etika atau tujuan moral. Kaitan dilema etika itu sepengetahuan saya itu seperti ini. Kalau dilema etika itu kita harus memilih antara mana yang benar dan benar. Jadi ada dua itu benar semua. Tidak benar dan salah itu beda. Tetapi kalau rujukan moral itu lebih mudah. Karena apa? Karena di situ benar dan salah. Jadi ketika itu salah itu nggak usah dipilih, sudah lebih mudah ya Pak nggih. Kan untuk biasanya juga untuk apa? Untuk mengidentifikasinya itu juga ada beberapa. Itu biasanya untuk saya itu ada yang pertama itu pasti identifikasi terlebih dahulu. Apapun bentuknya, apapun keputusannya itu pasti diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah diidentifikasi itu biasanya ketika membutuhkan diskusi ataupun mungkin membutuhkan kolaborasi itu bisa dilakukan. Dan yang terakhir itu pastinya yang tidak boleh ketinggalan itu refleksi. Sangat luar biasa Pak. Kemudian yang kedua ini
selama ini bagaimana Pak Hakim menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Hakim, kan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gini, Pak. Ketika ada dua kepentingan yang sama, itu biasanya saya lebih memilih ke arah kolaborasi atau diskusi. Karena apa? Karena di situ tidak bisa ditinggalkan. Ya, sekali Pak. Itu seperti itu. Jadi diutamakan itu kolaborasi gitu. Iya, kolaborasi dan diskusi. Luar biasa. Yang ketiga ini Pak, Iya. langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan Pak Hakim ketika yang dilakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Untuk langkah-langkahnya ataupun prosedurnya itu saya biasanya menggunakan beberapa cara. Itu yang pertama itu untuk langkah-langkahnya itu seperti tadi. Yang pertama itu pasti apapun itu diidentifikasi akar masalahnya ataupun kepentingannya. Itu ketika sudah diidentifikasi, sudah mencari tahu apa yang menjadi kepentingannya, itu nanti bisa kita menuju ke langkah yang selanjutnya. Terus ketika sudah diidentifikasi itu kita bisa kolaborasi diskusi. Ya. Maksudnya antara satu dan satu itu mana yang lebih penting, mana yang lebih harus diselesaikan terlebih dahulu, itu seperti itu. Terus yang ketiga itu ada pilih pendekatan kompromi. Maksudnya kompromi bagaimana? Ya kita bisa, maksudnya ketika diskusi selesai kita bisa kompromi mana yang bisa lebih kita utamakan, yang bisa kita lebih didahulukan, itu seperti itu. Dan yang terakhir itu pasti refleksi. Jadi nanti kita setelah refleksi itu bisa pengambilan keputusan setelah refleksi tersebut, seperti itu. Jadi yang pertama adalah yang sudah didirikan dulu Pak ya, kemudian ditemukan adanya fakta-fakta yang terjadi di situ, dilakukan kolaborasi untuk kompromi ini gimana nih yang benar, yang perlu diutamakan, yang kemudian setelah keputusannya diambil baru direfleksikan Pak ini sudah benar atau tidak. Seperti itu ya. Bagus sekali Pak. Luar biasa. Kemudian pertanyaan yang keempat ini Pak, hal apa saja yang selama ini Pak Hakim anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus di lingkungan kita yang efektif? Di dalam dilema etika itu sama seperti ini. Maksudnya yang efektif itu apa? Itu yang biasa saya lakukan itu yang pertama itu pastinya menganalisis. Sebuah analisis itu sangat efektif untuk digunakan dalam sebuah dilema etika. Karena apa? Karena di situ kepentingannya sama. Ketika tidak ada analisis itu tidak bisa berjalan. Terus yang kedua itu melibatkan pihak terkait. Maksudnya bagaimana antara kepentingan yang satu, kepentingan dua, itu kita bisa masuk ke situ. Kepentingannya apa? Nanti selanjutnya kita bisa memilih. Itu seperti itu. Yang ketiga itu ada, setelah itu kita bisa konsultasikan. Maksudnya konsultasikan itu bagaimana? Setelah kita mendekati dua kepentingan itu, terus kita bisa diskusikan dengan katakanlah orang lain ataupun sumber lain ataupun ahli yang lain. Itu seperti itu. Terus selanjutnya itu setelah kita menjelaskan sumber lain, kita bisa refleksi, terus keputusan kita ambil. Itu seperti itu. Sekali luar biasa Pak. Nah selanjutnya ini Pak, yang kelima nih. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Untuk tantangannya banyak, tapi kompleks. Maksudnya bagaimana? Ada beberapa tantangan yang biasa saya cermati di situ. Yaitu yang pertama itu ada konflik nilai. Jelas ini konflik nilai. Kita bisa memahami mana nilai yang lebih penting
mana kepentingan yang lebih penting, mana kebijaksanaan yang lebih penting. Ya, itu antara dua tersebut. Yang kedua itu ada emosi dan belas kasihan. Itu nanti merujuk ke kedewasaan ya, ataupun mengambil kebijakan. Terus yang ketiga itu ada keterbatasan informasi. Keterbatasan informasi ini maksudnya bagaimana? Ketika kita menggali atau menganalisis tadi yang nomor 1, kita menganalisis itu kan tidak sepenuhnya kadang kita mengetahui. Ya, jadi keterbatasan informasi juga sebagai tantangan kita untuk bisa lagi menggali di dalam analisis tersebut. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ada dampaknya. Ya. Dampak itu juga termasuk di dalam tantangan. Nah, dampak juga termasuk dalam sebuah tantangan. Karena apa? Dampak ketika kita mengambil kebijakan itu pasti ada dampaknya. Walaupun itu katakanlah jangka pendek ataupun jangka panjang, itu pasti ada dampaknya. Seperti itu. Terus yang terakhir itu ada ketidakpastian kebijakan. Itu juga sebuah tantangan tersendiri. Karena apa? Karena ketika kita salah mengambil kebijakan, itu nanti belakang itu menjadi rumit. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak Hakim. Ya. Untuk jadi misalkan ketika ada sebuah keputusan yang diambil ternyata kok malah menjadi sebuah kebijakan, maka keputusan itu ketika menjalankan kita malah menjalankan yang salah, bukan gitu ya. Yang selanjutnya Pak, ini apakah Pak Hakim memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah nopo Pak Hakim itu langsung menyelesaikan di cepat itu langsung itu juga, nopo memilih jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk prosedurnya itu kasus nopo? Kalau itu kondisional, tetapi itu tidak bisa dalam jangka waktu 1 kali duduk, itu tidak bisa. Karena apa? Karena di situ kita kepemahaman tentang kepentingan itu ya. Terus ada pertimbangan yang lain, itu juga perlu jadi intinya tidak bisa dalam jangka waktu 1 kali, tetapi untuk waktunya itu kondisional, tergantung permasalahannya Pak ya. Iya. Terus sangat luar biasa ini Pak. Kemudian enten boten atau ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Pak Hakim dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika? Kalau aktor itu ada, kalau di saya pribadi itu ada 2. Itu yang pertama itu dari tim pengembang mutu pendidikan sekolah atau TPMPS. Itu kan sekolah sudah punya. Nah, saya biasanya koordinasi dengan itu, diskusi dengan itu. Dan yang kedua itu ada dari yayasan, karena kita dari sekolah yayasan, kita mempunyai orang tua yayasan, kita diskusikan dengan yayasan. Itu seperti itu. Ya, ada istilahnya kalau kita mentok itu ada yang lain bisa untuk kolaborasi mungkin. Iya, seperti itu. Jadi, Pak, ini yang terakhir Pak, yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan Pak Hakim tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Pak Hakim ambil dari pengalaman yang telah Pak Hakim lakukan ketika mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika? Pengalaman ya, intinya gini, ketika kita memahami sebuah dilema etika, itu kita bisa memahami apa yang perlu kita katakan kebijakan tersebut, memahami kebijakan tersebut, kita bisa menentukan kebijakan itu tanpa merugikan pihak lain. Itu seperti itu. Jadi ketika antara pihak satu dengan yang satu itu bisa sama-sama nyaman ya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ini tadi pertanyaan terakhir, sangat luar biasa apa yang telah dikatakan dan diterangkan, dijelaskan dari Pak Hakim sendiri, menjadi pengalaman bagi saya nantinya ini Pak ya. Kalau misalkan mungkin saya ketika di kelas atau di manapun, ketika mengambil sebuah keputusan itu harus ada pertimbangan dan kebijakan serta mengacu pada nilai-nilai kebenaran yang ada pada kehidupan ini.
Kas niku Pak nggih, matur nuwun sangat sudah Iya, iya. membantu saya ini dalam wawancara ini. Saya sangat terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktu Pak Hakim. Mungkin itu saja nih Pak nggih. Terima Iya. kasih sekali. Iya. Mungkin dari saya sampai di sini saya akan mungkin Pak Hakim akan menjalankan aktivitas yang lain. Saya juga akan menjalankan aktivitas yang lain Pak. Terima kasih sekali Pak nggih Maaf atas waktunya. menggunakan ini, maksudnya tugas. Oh, nggak apa-apa. Kasih lipat nggih. Iya. Dari saya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Semoga sukses. Amin amin amin.